kabarnya di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, hari ini Ibu akan memberikan video pembelajaran di pelajaran yang ada di tema 6, subtema yang ketiga. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran yang ada di tema 6 subtema 3 ini, kamu akan Ibu kasih video pembelajaran 3 muatan pembelajaran, yaitu muatan pembelajaran PPKN, bahasa, dan IPA. Silakan kamu siapkan dulu buku kamu sambil mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan lewat video pembelajaran kali ini. Untuk pelajaran PPKN itu terletak pada pembelajaran yang ada di pembelajaran 3 dan pembelajaran keempat. Kegiatan pembelajarannya adalah menganalisis untuk mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Hal ini dapat kamu lihat pada buku kamu. Jadi akibatnya, jika seseorang atau anggota masyarakat itu tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka akan menimbulkan banyak masalah sosial. Contoh dari masalah sosial di lingkungan masyarakat seperti sampah, terus kemudian ada sering kita dengar, kita jumpai kali atau sungai yang kotor, kemudian banyaknya bangunan liar dan kemacetan lalu lintas. Yang pertama yang Ibu ambil ini adalah sampah. Masalah sampah seringkali meresahkan masyarakat. Kenapa? Ketika musim penghujan datang, maka wilayah yang banyak dipadati sampah akan menimbulkan bahaya banjir. Mengapa sampah dapat menimbulkan bahaya banjir? Sebenarnya sampah ini tidak ada jika semua masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing itu menjaga dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar. Bagaimana tanggung jawab seseorang masyarakat di lingkungannya supaya sampah ini tidak menjadi masalah yang dapat menimbulkan dampak yang buruk, dampak yang negatif? Tanggung jawabnya adalah masyarakat yang ada di lingkungan tersebut melakukan kesadaran seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak mengotori atau membuang sampah pada kali atau sungai. Ya, poin yang kedua tadi. Jadi kalau sungai sudah tercemar dengan sampah, maka air yang ada di kali atau sungai tersebut tidak dapat dijadikan atau dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menimbulkan bahaya banjir ketika musim penghujan datang. Kemudian bangunan liar. Jadi masalah sosial yang ketiga, bangunan liar. Bangunan liar ini seringkali kita dapatkan, kita lihat di
paragraf untuk mengetahui isinya, maka kita harus membaca paragraf tersebut secara keseluruhan. Jika paragraf tersebut terdapat pada media cetak seperti di majalah, di koran. Setelah membaca, kita dapat menyimpulkan isi paragraf tersebut dengan mengetahui kata kunci atau pokok permasalahan dari paragraf tersebut. Nah, jika paragraf tersebut ya dilihat dari media elektronik, misalnya ada seorang pembawa berita sedang membacakan sebuah berita. Nah, isi dari berita yang dibacanya itu dapat ditentukan dari mana? Dari uraian yang dijelaskan. Nah, makanya kita harus mendengarkan uraian-uraian atau penjelasannya dengan seksama. Kemudian barulah kita dapat menentukan isi paragraf serta kata kunci dari paragraf yang ada di media elektronik. Pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk pelajaran terakhir IPA. Pelajaran di KD 3.6. Untuk pelajaran IPA, tema 5, tema 6, subtema ketiga terdapat pada pembelajaran 1, 2, dan 5. Kegiatan pembelajarannya meliputi mengamati lingkungan sekitar dan menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan. Jadi, untuk kamu ketahui bahwa dalam bahasa pelajaran IPA, kalau itu sama artinya dengan panas. Nah, di alam ada benda-benda yang dapat mengantarkan panas atau biasa kita sebut sebagai konduktor, dan ada juga benda-benda yang tidak dapat mengantarkan panas yang kita sebut sebagai isolator. Contoh konduktor yaitu bahan-bahan yang terbuat dari logam seperti panci, wajan aluminium. Kemudian ada juga benda seperti besi dan tembaga. Kemudian untuk contoh isolator yang ada di lingkungan kita seperti kayu, kain, dan plastik. Nah, kalau berbicara masalah konduktor dan isolator di dalam kehidupan kita, maka biasanya kita kenal ada contoh benda yang di kehidupan ini yang termasuk dalam isolator atau benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Contohnya yaitu termos. Ini dapat kamu baca pada halaman 146 buku kamu. Di sana ada sejarah termos, bagaimana termos itu tercipta, kemudian ada juga gambar keterangan tentang termos. Dapat kamu ketahui pada buku kamu di halaman 146. Jadi termos itu terdiri dari bagian penutupnya, kemudian ada ruang hampa udara yang merupakan wadah dari kaca yang berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Jadi air panas yang sudah dimasakkan dan dididihkan kita masukkan ke dalam termos. Mengapa dia dapat tetap bertahan lama di dalam termos itu panas di airnya itu? Karena ada bagian dindingnya yang berupa ruang hampa udara. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Untuk tugas dapat Ibu kasih nanti. Silakan simak dulu video pembelajarannya. Semoga anak-anak Ibu di rumah tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk belajar. Dan tugas kamu sebagai siswa yaitu belajar dengan giat. Karena masa depan bangsa itu berada pada pundakmu. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.